Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas bahasa Arab dasar untuk kelas 7. Pertama-tama kita harus mengenal kata yang digunakan untuk mudzakkar laki-laki dan untuk muannas perempuan. Lafaz yang digunakan untuk laki-laki akhirannya bisa dipastikan tidak terdapat tak marbutoh, tak bulat. Kalau yang untuk perempuan di akhir kata ada tak marbutoh atau tak bulat. Tolibun siswa laki-laki, tolibatun siswi perempuan. Mudarrisun guru laki-laki, di akhir kata tidak ada tak bulat. Mudarrisatun guru perempuan, di akhir kata terdapat tak marbutoh, tak bulat. Kemudian ada lafadz yang khusus untuk laki-laki, huwa, anta, hadza, zalika, hu, dan ka. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Hadza ini laki-laki, hadhihi ini perempuan. Zalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Kemudian setiap kata kalau diakhiri hu atau nya maknanya pasti untuk laki-laki. Ismuhu namanya laki-laki. Kalau diakhiri ha untuk perempuan, nya untuk perempuan, ismuha namanya perempuan. Kemudian yang diakhiri ka, ismuka namamu, mu tapi untuk laki-laki, ismuki namamu tapi mu untuk perempuan, namamu perempuan karena diakhiri ki. Kemudian ada lafadz yang umum untuk laki-laki maupun perempuan. Contohnya ana, saya, nahnu, kami. Ini laki-laki maupun perempuan sama ana. Nahnu kami laki-laki maupun perempuan sama nahnu. Misalkan ada lafadz ismun, maknanya saya, nama. Ismun maknanya nama. Ditambah ana, saya, maka menjadi ismi, nama saya. Asmaun, nama-nama, ditambah nahnu kami, menjadi asmauna, nama-nama kami. Ini semua bebas untuk laki-laki maupun perempuan. Baiklah, sekarang kita latihan. Misalkan titik-titik ini kolamun walaupun kita nggak tahu artinya, seharusnya kita tahu kolamun ini untuk laki-laki karena tidak diakhiri tak bulat, tak marbutoh. Kolamun artinya pena. Nomor 2 itu titik-titik ya, bahasa Arabnya itu saburotun, papan tulis. Saburotun meskipun tidak tahu artinya, mestinya tahu kalau saburotun untuk perempuan karena diakhiri tak marbutoh. Titik-titik dia ini bisa huwa, bisa hiya, tapi tolibatun diakhiri tak bulat di akhir kata. Walaupun nggak tahu artinya, seharusnya kita tahu kalau dia adalah perempuan. Tolibatun siswi. Titik-titik namanya bisa ismuhu, bisa ismuha. Fatimah. Kalau Fatimah pasti perempuan, berarti kita akan memilih nama yang untuk perempuan. Nomor 4, man, siapakah? Titik-titik kamu. Kamu itu bisa anta, bisa anti. Ismi Fatimah. Nama saya Fatimah. Berarti di sini kamu isinya perempuan karena di sini namanya adalah perempuan. Man titik-titik siapa kamu?
Maka dijawab ismi Ahmad. Nama saya Ahmad. Oh, berarti kamu di sini adalah untuk laki-laki karena namanya Ahmad. Latihan, ditunggu jawabannya. Selesai, mari kita cocokkan. Yang benar adalah hadza qalamun. Ini adalah pena. Kenapa pakai hadza bukan hadhihi? Karena hadza untuk laki-laki, kalau hadhihi untuk perempuan, sedangkan qalamun adalah laki-laki. Nomor 2, tilka saburatun, itu adalah papan tulis. Kenapa yang dipilih tilka bukan zalika? Maknanya sama-sama itu, karena saburatun adalah perempuan, maka dipilih tilka yang untuk perempuan. Hiya thalibatun, ismuha Fatimah. Hiya dia, thalibatun siswi. Kenapa yang dipilih hiya bukan huwa? Karena hiya untuk perempuan, huwa untuk laki-laki. Sedangkan thalibatun adalah perempuan. Ismuha yang dipilih adalah ha, karena ha untuk nya perempuan, Fatimah. Man anti, siapa kamu? Perempuan, ismi Fatimah. Man anta, siapa kamu? Ismi Ahmad. Selanjutnya kita belajar tentang sapaan dan jawaban. Kalau ada sapaan Assalamualaikum, maka dijawab Waalaikumsalam. Ingat, mimnya dihidupkan. Waalaikumsalam, bukan Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, selamat datang, dijawab ahlan bika. Sobahal khair, pagi yang baik, biasanya diartikan selamat pagi, maka dijawab sobahan nur, pagi yang cerah. Masa al khair, sore yang baik, biasanya diartikan selamat sore, maka dijawab masa an-nur, sore yang cerah. Naharuka sa'id, siangmu bahagia, biasanya diartikan selamat siang, maka dijawab sa'idun mubarakun, bahagia yang diberkahi. Sapaan lailatuka sa'idatun, malammu bahagia, atau biasa diartikan selamat malam, maka jawabannya adalah sa'idatun mubarakatun, bahagia yang diberkahi. Sapaan syukron, terima kasih, maka dijawab afwan. Afwan pada makna aslinya adalah maaf, tapi di sini kadang diartikan sama-sama. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu, maka dijawab alhamdulillah bi khair, alhamdulillah baik. Sapaan ilal liqa, sampai jumpa, maka dijawab ma'as salamah, besar bersama keselamatan atau semoga selamat. Sekarang kita akan belajar tentang arah. Sebelum kita belajar arah, kita hafalkan dulu kosakata berikut. Qaryatun desa, Madinatun kota, Asimatun provinsi. Kita belajar dari yang paling bawah, Asyamaliyatu, utara, atau bisa disebut syamalun. Syamalun syarqiyun, timur laut. Asyarqiyatu, timur, atau bisa disebut syarqun, timur. Janubun syarqiyun, tenggara. Al-janubiyah, selatan, atau boleh disebut janubun, selatan. Janubun gharbiyun, barat daya. Al-gharbiyatu, barat, bisa disebut gharbun, barat. Syamalun gharbi, barat laut. Al-wusta, tengah.
Ini bisa kita lakukan. Kita bernyanyi sama-sama. Syamalun syamalun syarqi, syarqun janubun syarqi, janubun janubun gharbi, gharbun syamalun gharbi. Syamalun syamalun syarqi, syarqun janubun syarqi, janubun janubun gharbi, gharbun syamalun gharbi. Misalkan kita mau menyebut Kalimantan Timur, maka kita sebut Kalimantan Asyarqiyah. Kalimantan Utara, Kalimantan Asyamaliyah. Kalimantan Barat, Kalimantan Al-Gharbiyah. Kalimantan Selatan, Kalimantan Al-Janubiyah. Jawa Timur, Jawa Asyarqiyah. Jawa Barat, Jawa Al-Gharbiyah. Jawa Tengah, Jawa Al-Wusta, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan tentang hafalan atau mahfuzat. Aina di mana, amama di depan, wara'a di belakang, bijiwari di samping, fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, huna hunaka di sini dan di sana. Fauqa ala di atas, tahta itu di bawah, huna hunaka di sini dan di sana. Di sini fauqa sama ala sama-sama makna di atas, cuma ada bedanya. Kalau fauqa itu tidak menempel, kalau ala menempel. Coba kita latihan. Al-qalamu fil hakibati, pena di dalam tas. Fi artinya di dalam, al-hakibah tas. Ini akhirnya di kasroh ya. Kalau ada ini semua, maka terakhirnya di kasroh. Al-kitabu alal maktabi, buku alal maktabi di atas meja. Di atas tapi menempel. Kalau ala di atas menempel, kalau foko di atas tidak menempel. Al-misbahu lampu fokol maktabi, di atas meja tapi tidak menempel. Lampu di atas meja, dia menggantung ya di atas yang tidak menempel pada meja. Tahta artinya di bawah. Al-miqlamatu tahtal kurrasati, kotak pensil tahtal kurrasati di bawah buku tulis. Al-musalla amamal mal'abi, musalla di depan tempat bermain atau lapangan. Al-masjidu wara al-fasli, masjid di belakang kelas. Al-miqlamatu bainal mistoroti wal mu'jami, kotak pensil bainal mistoroti di antara penggaris, wal mu'jami dan kamus. Al-mimsahatu penghapus, janibal mirsamati di samping pensil.